Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2237 sampai bab 2240. Karena alasan ini, Ye Chong diam-diam terkejut. Jika terjadi pertarungan yang sulit, Ye Chong tahu bahwa dia pasti bukan tandingan lawannya. Oleh karena itu, Ye Chong menutup matanya sebelumnya, bukan untuk pamer, tetapi hanya untuk menemukan strategi melarikan diri. Namun, Cao Daking jelas melihat perbedaan kekuatan di antara keduanya. Jadi dia memberitahu Ye Chong informasi tentang jalan hantu tanpa keraguan. Ini adalah kesempatan bagi Ye Chong. Ye Chong dapat mengambil kesempatan ini untuk memata-matai jalan hantu. Jadi Ye Chong tidak terburu-buru pergi. Jadi, berpura-pura mendengar tentang cara hantu untuk pertama kalinya, dia bertanya, "Mengapa saya belum pernah mendengar tentang cara hantu?" Cao Daking tertawa dan berkata, "Karena ini adalah cara hantu, maka itu pasti rahasia. Kami lebih baik daripada orang-orang tersembunyi. Keluarga dunia tersembunyi masih merupakan keberadaan yang menakutkan dan kuno." "Oh, benarkah?" Ye Chong berkata. "Sejauh yang saya tahu, keluarga dunia tersembunyi telah ada selama ribuan tahun. Apakah dunia hantu juga punya sejarah panjang?" Cao Daking setelah mendengar ini, dia tertawa seolah sedang mendengar lelucon. "Haha, ketidaktahuan, kamu sebenarnya ingin membandingkan sejarah alam hantu kita dengan sejarah keluarga dunia tersembunyi. Biar ku beritahu, ketika tidak ada konsep keluarga dunia tersembunyi, alam hantu sudah ada di dunia," kata Cao Daking. Ternyata ketika energi spiritual bumi habis, keluarga-keluarga yang tersembunyi membagi wilayah kekuasaannya. Anggota keluarga kecil dan tidak berdaya itu diusir, dan keluarga besar menduduki wilayahnya. Dan keluarga kecil yang tidak berdaya ini secara spontan membentuk aliansi dan disebut hantu. Ini bukan kasusnya. Faktanya, orang-orang ini tidak menciptakan jalan hantu, tetapi jalan hantu yang menyerap orang-orang ini. Ye Chongxin berkata, "Jadi itu dia, tampaknya informasi yang diterima Zhao Sanhe tidak sepenuhnya akurat. Tentu saja, tidak semua orang bisa mengetahui rahasia tersebut." Ye Chong mengambil kesempatan ini dan terus bertanya, "Apa sebenarnya yang dilakukan Ghost Dao?" "Haha, hantu menguasai dunia," Cao Daking berkata dengan bangga. Mengendalikan dunia, Ye Chong jelas tidak mempercayainya dan tertawa dalam hatinya. "Orang-orang di alam hantu tidak semuanya sakit jiwa, kan, Cao Daking?" Melihat ketidakpercayaan Ye Chong dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu saya bercanda? Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa ketika dinasti berubah dalam sejarah, kami para hantu mendorong mereka setiap saat." Oh, Ye Chong merasa bahwa dia akan menyentuh beberapa rahasia hantu. Belum lagi, hanya beberapa ratus tahun yang lalu, dunia terbagi menjadi 3 kekuatan, di antara mereka adalah seorang pahlawan dengan nama keluarga yang sama dengan saya. Dia adalah yang terkuat dan hampir menyatukan seluruh Tiongkok, kata Cao Daking. "Tahukah kamu kenapa? Karena ada orang-orang dari alam hantu kita yang membantunya di kamp militernya saat itu. Dia diam-diam dibantu oleh orang-orang alam hantu kita. Jadi dia mampu mencapai dominasi besar di awal perselisihan. Hanya saja, pahlawan ini memiliki hobi dalam hidupnya, menyukai istri orang lain. Karena itu, dia menyinggung senior Kido. Apalagi pahlawan ini juga menggunakan alasan bermimpi untuk membunuh orang dan membunuh teman-teman senior Kido. Sejak saat itu, setelah itu, para hantu tidak lagi membantunya dengan saran dan berpaling kepadanya. Tak lama kemudian, sang pahlawan mengalami kekalahan besar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia terbakar dan kehilangan helm dan baju besinya. Dia memotong melepas janggutnya dan membuang jubahnya sebelum melarikan diri. Hidup.
Tanpa bantuan jalan hantu, dia tidak pernah mencapai penyatuan selama hidupnya. Bukan hanya dia, tetapi juga dinasti yang dia dirikan gagal menyatukan seluruh Tiongkok. Pada akhirnya, kami jalan hantu memilih untuk membantu. Yang lain, seorang pria bernama Sima akhirnya menyatukan situasi dunia yang terpecah. Hal-hal ini dapat ditelusuri kembali ke sejarah. Apa yang dikatakan Cao Daking tampaknya masuk akal dan beralasan. Seolah-olah itulah yang terjadi, telah terjadi. Adapun periode sejarah ini, Ye Chong secara alami akrab dengannya. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang berhantu di sini. Oleh karena itu, Ye Chong sangat curiga terhadap hal ini, tidak menganggapnya serius, dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kalian hantu sangat kuat, jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika hantu begitu kuat, mengapa mereka selalu bersembunyi di balik layar?" Cao Daking marah, mendengus dingin, dan berkata, "Ini Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda tidak harus percaya apa yang saya katakan sekarang. Tapi sekarang saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Haruskah Anda bergabung dengan Ghost Dao dan menyerah kepada saya, baik bergabung dengan Ghost Dao atau mati?" Faktanya, Cao Daking tulus. Dari kekuatan Linlong tidak lemah, bahkan Miyamoto Nobunaga pun bisa dibunuh. Jika Cao Daking benar-benar menaklukkan bawahan seperti itu akan sangat membantu dia. Tanpa diduga, Ye Chong hanya mengangkat bahu dan berkata, tidak tertarik. Dan Cao Daking tidak menyia-nyiakan kata-kata, menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, kalau begitu, kamu bisa pergi dan mati." Cao Daking baru saja selesai berbicara. Dia melihat sebuah batu kecil di bawah kakinya tiba-tiba naik ke udara dan menembak ke arah Ye Chong. Meski hayalan Ye Chong hanyalah sebuah batu kecil yang terlihat, namun penggunaan batu kecil tersebut sebagai senjata terkesan biasa saja dan tidak memiliki efek jera. Tapi itu juga tergantung siapa yang menggunakannya. Dalam pandangan Ye Chong, batu kecil Cao Daking jauh lebih mematikan daripada pisau Miyamoto Nobunaga. Dan Ye Chong tidak berani gegabah. Dengan pemikiran di benaknya, dia segera mengumpulkan perisai Zeki di depannya. Batu kecil itu melesat dengan cepat seperti garis hitam, dan dalam sekejap mata, batu itu mengenai perisai Ye Chong. Lalu, hanya terdengar bunyi klik dan perisai Ye Chong langsung hancur berkeping-keping. Dan batu kecil itu, setelah melewati perisai, terus menembak ke arah Ye Chong. Bahkan sebelum Ye Chong sempat bereaksi, batu kecil itu menghantam dada Ye Chong dengan keras. Ini sangat menyakiti hati Ye Chong. Namun, meski sangat menyakitkan, Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga. Ditambah dengan perisai Zenki sebelumnya, ia telah menahan sebagian besar kekuatan batu kecil, sehingga batu kecil itu tidak menimbulkan bahaya apapun kepada Ye Chong. Sungguh kerugian yang besar, Yiku Yue mengenai hal ini, Cao Daking sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, dialah yang bisa membunuh Miyamoto Nobunaga. Dia tahu betul seberapa kuat Linlong ini. Jika dia tidak bisa menangkap satu pun kerikilnya sendiri, maka dia tidak perlu datang ke sini secara langsung. Segera, Cao Daking terlihat melangkah maju. Langkah ini terasa lambat, seperti berjalan kaki, sangat normal. Namun, saat dia menginjak tanah, terdengar suara keras. Tiba-tiba, sebuah kekuatan meledak dari bawah kakinya, dan kekuatan ini menyebar ke sepanjang tanah menuju Ye Chong, meledakkan tanah seperti bajak di sepanjang jalan. Ye Chong baru saja terkena kerikil dan belum pulih dari rasa sakitnya. Dia melihat Zeki di tanah telah menyebar ke kakinya. Ye Chong pindah dan segera bersembunyi. Tanah tempat Ye Chong berdiri segera meledak, dan tanah serta kerikil terkoyak. Dan serangan Cao Daking datang satu demi satu seperti awan dan air mengalir. Ye Chong baru saja menghindari gelombang kejut di bawah kakinya sebelum dia bisa berdiri teguh.
Cao Daking sudah bergegas ke sisi Ye Chong. Saya melihat Cao Daking mengayunkan tinjunya dan memukul Ye Chong. Ye Chong bereaksi dengan cepat dan segera mengangkat tangannya untuk melawan. Segera setelah itu, kedua belah pihak mulai menyerang dengan tinju. Hanya suara bang 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 yang terdengar, yang mengguncang seluruh langit malam di puncak Gunung Longsu dan bergetar bersama. Meskipun Cao Daking lebih kuat dan lebih cepat, keuntungan Ye Chong adalah dia memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya. Oleh karena itu, Cao Daking tidak mengambil banyak keuntungan dalam pertarungan tangan kosong antara kedua belah pihak. Setelah bertarung selama ratusan ronde, keduanya berpisah. Saat ini, area di puncak Gunung Longsu sudah berantakan. Dan selama pertarungan tadi, Ye Chong tidak lupa diam-diam meninggalkan bekas api di alis Cao Daking. Keduanya baru saja berpisah. Sebelum Cao Daking bisa mendapatkan pijakannya, Ye Chong menyalakan tanda api dengan pikirannya. Dia sekali lagi menggunakan gerakan membunuhnya, dan kemarahan Sang Buddha meledak. Ini adalah teknik yang awalnya dipraktikkan Ye Chong di dunia unsur. Jurus ini dulunya sangat kuat di dunia elemen, tapi sekarang menjadi lebih tak terkalahkan jika digunakan di dunia biasa. Selain itu, Ye Chong sekarang berada di level master. Jadi ketika dia menggunakan gerakan ini lagi, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, hanya terdengar suara ledakan, dan sebelum Cao Daking sempat bereaksi, kepalanya tiba-tiba meledak. Dengan suara keras ini, seluruh Gunung Longsu bergetar. Saat ini, jika ada yang melihat Gunung Longsu dari kejauhan, mereka akan menemukan semburan api yang kuat tiba-tiba meledak dari puncak Gunung Longsu, seperti gunung berapi yang meletus. Nyala api berlangsung sekitar 10 detik sebelum perlahan meredup, dan lingkungan sekitar kembali ke kegelapan malam normal. Setelah kobaran api padam, puncak Gunung Longsu yang sudah berantakan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Pada saat ini, pendeta Tao kecil yang sedang tidur di kuil Longsu di lereng gunung akhirnya terbangun oleh suara tersebut. Dia terkejut, mengira sesuatu yang besar telah terjadi di Gunung Longsu. Jadi pendeta Tao kecil itu segera pergi mencari guru Tao Kingsu. Pendeta Tao kecil itu mengambil 3 langkah sekaligus dan berlari ke pintu guru Tao Kingsu. Guru, datang dan lihat, naga kami dari Gunung Longsu akan keluar. Kami telah menjaganya selama bertahun-tahun, dan sepertinya begitu kami benar-benar menunggumu kali ini. Kami di sini. Pendeta Tao Kingsu meringkuk di dalam ruangan, tidak bergerak. Dia bukanlah tanah bodohnya sendiri. Pendeta Tao kecil yang bodoh itu tidak merasakannya. Tetapi guru Tao Kingsu dengan jelas merasakannya. Pada saat ini, 2 guru besar sedang bertarung satu sama lain di puncak gunung. Dan di antara 2 master top ini, yang satu adalah Lin Long, dan yang lainnya tampaknya adalah seseorang yang bahkan lebih kuat dari Lin Long. Hal ini membuat guru Tao Kingsu sulit membayangkannya. Apakah memang ada seseorang yang lebih kuat dari Lin Long di dunia ini? Dia bahkan sedikit khawatir sekarang apakah pertarungan antara keduanya di puncak gunung akan mempengaruhi mereka. Lagi pula, jika orang-orang gila ini terdorong untuk berperang, bukan tidak mungkin mereka akan lari ke lereng gunung dan membunuh mereka semua. Dia tidak bersalah sekarang, tetapi memiliki hati nurani yang bersalah. Di puncak gunung, asap tebal akibat ledakan api baru saja menghilang. Ye Chong tiba-tiba menemukan bahwa Cao Daking masih berdiri di sana dengan selamat. Meski ada bekas luka bakar di pakaian dan rambutnya, namun seluruh tubuhnya tidak terluka. Anda tahu, ledakan api marah Buddha ini juga merupakan salah satu dari 3 jurus tirani teratas di antara banyak kartu truf Ye Chong. Ini sangat kuat, Ye Chong berpikir dalam hati. Meskipun ledakan murka Sang Buddha tidak melukai Cao Daking, hal itu benar-benar membuat marah Cao Daking. Saya tidak menyangka bahwa saya meremehkan Anda. Anda masih memiliki kemampuan seperti itu, Cao Daking berkata dengan dingin. Oke, saya tidak bisa hanya melihat Anda tampil sendirian.
jadi biarkan Anda melihat betapa kuatnya saya tidak punya mohon ampun. Saat dia mengatakan itu, Cao Daking berteriak keras, dan kemudian mengarahkan dua jarinya ke langit. Dalam sekejap, kegelapan di langit menjadi semakin tebal, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menyatukan semua kegelapan di sekitarnya dan memadatkannya. Dan segera, kegelapan pekat ini secara bertahap mengembun menjadi suatu entitas dan berubah menjadi kepala naga. Meski semuanya berwarna hitam, kepala naga masih terlihat jelas dengan latar belakang malam. Pasalnya, kepala naga jauh lebih gelap dan tebal dibandingkan langit malam. Dan mata menakutkan kepala naga itu menatap ke arah Ye Chong, seolah-olah dia adalah hewan peliharaan dewa di langit. Ini sebenarnya mengingatkan Ye Chong pada Raja Naga Laut Cina Timur. Raja Naga Laut Cina Timur di Gunung Liubo pada dasarnya berukuran sama. Pada saat ini, pendeta Tao kecil di lereng gunung telah melompat dengan semangat. Dia berteriak, "Guru, lihat, lihat. Apa yang saya katakan benar, naga di Gunung Longsu benar-benar hidup." Pendeta Tao Xinsu, oh tidak, pendeta Tao Qingsu tidak sedang melihat saat ini. Dia menutup matanya dan melafalkan klasik Tao, The Great Tao Te Ching, dalam pikirannya. Tapi dia tidak tahu apakah itu karena gugup, tapi di tangannya dia memegang salinan, Vajra Sutra, yang diberikan seorang teman biksu sejak lama. Ye Chong memandangi kepala naga di langit malam dan mengerutkan kening. Jurus ini adalah keahlian magis Cao Daking yang sangat kuat. Dia tersenyum dingin dan berteriak, meludah. Kepala naga membuka mulutnya sebagai tanggapan, dan bola hitam keluar dari mulut naga dan menembak ke arah Ye Chong. Tidak jelas apakah itu bola api atau bukan, tapi tembakannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, bola itu mengenai kepala Ye Chong. Melihat benda ini sangat kuat, Ye Chong tidak berani merespons, jadi dia harus menggunakan kekuatan sihir luar angkasa untuk menghindari ujung tajam untuk sementara. Kemudian, hanya terjadi ledakan, bola hitam itu menghantam tanah, dan ada lagi bongkahan pasir dan batu yang berterbangan. Setelah asap dan debu dalam jumlah besar muncul dari tanah, langsung menutupi area sekitarnya. Bola hitam tadi begitu cepat bahkan Cao Daking tidak percaya Ye Chong bisa menghindarinya. Dia mencibir, mengira Ye Chong sudah mati. Haha, apakah kamu masih mati? Namun, yang tidak disangka Cao Daking adalah begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang berbentuk bulan sabit hijau tiba-tiba melesat dari belakang, merokok, menembus asap, dan menghantam Cao Daking di udara. Yi Kuyue. Cao Daking sedikit terkejut, tidak bisa dipercaya, mungkinkah pihak lain tidak mati? Aku melihat cahaya pedang hijau melesat ke arahnya dengan sangat cepat, dan cahaya itu mendekat dalam sekejap, mencoba membelah Cao Daking menjadi dua. Namun, Cao Daking adalah seorang master super, dia tidak panik sama sekali dan mengulurkan tangan. Kemudian, lingkaran kabut hitam tebal tiba-tiba muncul dari tangannya. Kabut tebal berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk cakram, menghalangi tubuh Cao Daking seperti perisai. Kemudian, dengan suara dong, cahaya pedang Ye Chong disampirkan pada perisai Cao Daking. Meskipun cahaya pedang terlihat sangat tajam, itu hanya membuat penyok pada perisai kabut hitam Cao Daking dan gagal menghancurkan perisai tersebut. Jangan bilang kalau itu menyakiti Cao Daking. Saat cahaya pedang hijau berangsur-angsur menghilang, asap dan debu di sekitarnya juga berangsur-angsur turun. Pada saat ini, sebuah lubang dalam dengan diameter sekitar setengah meter baru saja dibuat di tanah oleh bola hitam, dan lubang hitam tersebut tidak cukup dalam. Ye Chong telah lolos dari bola hitam dan berdiri 5 meter dari lubang. Meskipun Cao Daking lebih kuat dari Ye Chong, kekuatannya jauh melebihi Ye Chong. Tapi dia belum pernah ke benua elemental, jadi dia tidak tahu tentang kekuatan elemen yang digunakan oleh Ye Chong. Kalau tidak, Cao Daking tidak akan terkena gerakan ledakan api marah Buddha Ye Chong sekarang.
Oleh karena itu, Cao Daking sangat terkejut. Namun, Cao Daking sekarang juga mengetahui bahwa orang bernama Lin Long ini memiliki gerakan yang aneh. Tentu saja, bagi Cao Daking, meski jurus lawannya aneh, itu hanyalah jurus kecil. Cao Daking tahu bahwa Lin Long ini pada akhirnya tidak akan mampu mengalahkannya. Haha, serangga yang sangat jahat, Cao Daking berkata. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Saat dia mengatakan itu, dia menangkupkan jari-jarinya di dada, menggumamkan kata-kata, dan sekali lagi mengarahkan kepala naga raksasa itu ke langit. Segera setelah itu, tombak ditembakkan dari mulut naga itu. Tombak itu melewati udara, jatuh dari langit, dan menusuk Ye Chong seperti bintang jatuh. Kali ini, jangkauan serangan tombaknya tidak sebesar bola hitam, dan sepertinya tidak sekuat bola hitam. Namun, tombak itu lebih cepat dan hanya mengarah ke titik vital Ye Chong. Cao Daking yakin Ye Chong tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ye Chong mengerutkan kening. Dia harus menggunakan kekuatan elemen luar angkasa lagi untuk menghindari serangan tombak. Ye Chong sekali lagi berteleportasi beberapa meter jauhnya. Pada saat yang sama, tombak itu menembus tempat Ye Chong berdiri tadi, tenggelam langsung ke tanah, dan menghilang. Pada saat ini, pendeta Tao kecil dan guru Tao Qingsu yang berada di lereng gunung dapat merasakan ada sesuatu yang melewati tanah, menyebabkan tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar. Kali ini, Cao Daking dapat melihat dengan jelas bahwa Ye Chong benar-benar berteleportasi. Cao Daking tidak menyangka gerakan aneh seperti itu benar-benar ada di dunia. Berbeda dari transformasi hantu, teknik teleportasi yang digunakan Ye Chong barusan lebih murni dan merupakan teleportasi nyata. Bahkan Cao Daking menganggap ini sangat aneh. Tentu saja, hal baru adalah hal baru, dan Cao Daking juga tahu betul bahwa meskipun Lin Long memiliki kemampuan ini, dia pasti akan mati di depannya. Kemudian, ketika Cao Daking mendengus dingin, dia akan menggunakan teknik kepala naga untuk menyerang Ye Chong lagi. Tapi saat ini, Ye Chong tiba-tiba berpikir dan memutuskan untuk melawan. Meskipun kekuatan elemen luar angkasa membawa banyak bonus bagi Ye Chong, bahkan Cao Daking pun terkejut. Namun, penggunaan kekuatan unsur Ye Chong di dunia biasa juga menghabiskan banyak energi untuk Ye Chong. Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa 2 kali berturut-turut dan hampir habis. Jika dia tidak memikirkan cara, dia mungkin akan segera dibunuh oleh Cao Daking. Jadi, Ye Chong bersiap untuk melaksanakan rencana pelariannya, sebuah rencana yang sedang dipersiapkan Ye Chong ketika dia melihat Cao Daking. Keuntungan Ye Chong adalah dia memiliki banyak kartu truf yang tidak diharapkan oleh Cao Daking. Ye Chong harus memanfaatkan kelebihannya. Jadi, Ye Chong berpikir dan mengambil langkah pertama. Pertama, dia menyatukan jari-jarinya dalam bentuk pedang, lalu membalik pergelangan tangannya untuk memanggil pedang ilahi Qingdi di kotak pedang ilahi pedang krisan. Pedang Qingdi ini sekarang menjadi salah satu dari 3 jurus pembunuhan teratas di tangan Ye Chong. Meskipun Qingdi sangat kuat, dia juga merupakan perwakilan ilmu pedang tingkat pertama dengan tubuh pedang krisan. Jurus Ye Chong juga merupakan jurus yang dia pelajari setelah dia memahami ilmu pedang tingkat pertama Dewa Pedang Krisan dan bertahan setelah ditempatkan di tempat. Namun, Ye Chong tidak punya ilusi bahwa dia bisa membunuh Cao Daking hanya dengan gerakan ini. Terlebih lagi, sekarang bukan waktunya untuk mengambil risiko kematian dan bertahan hidup. Yang dibutuhkan Ye Chong adalah menggunakan langkah ini untuk mengulur waktu guna menciptakan kondisi untuk pelariannya, itu sudah cukup. Oleh karena itu, Ye Chong diam-diam memanggil pedang ilahi Kaisar Qing, dan tidak secara langsung membiarkan pedang Kaisar Qing menyerang Cao Daking, tetapi berdiri dalam kegelapan. Dalam keadaan normal, pedang ilahi Kaisar Hijau hanya seukuran jari dalam bentuk terkecilnya. Jika tidak diaktifkan tidak ada lampu hijau yang berkedip,
dalam kegelapan seperti itu sungguh tidak mencolok. Lalu, Ye Zhan tiba-tiba meniru Cao Daking dan mengarahkan tangannya ke langit. Cao Daking memandang Ye Chong dengan heran, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Chong. Apa yang terjadi di detik berikutnya membuat Cao Daking, yang selalu tenang, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Saya melihat kepala naga hitam mengembun di langit lagi. Namun, kepala naga ini dipanggil oleh Ye Chong. Ye Chong menggunakan keterampilan magisnya, yang memiliki fungsi penyalinan, untuk meniru keterampilan magis Cao Daking, dan juga memanggil kepala naga di langit. Saat ini, di puncak Gunung Longsu, kedua kepala naga saling berhadapan, membuat langit tampak agak ramai. Saat Cao Daking melihat pemandangan ini, dia terkejut. Ini adalah keterampilan magisnya, bagaimana orang lain bisa melakukannya? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Cao Daking bertanya pada Ye Chong. Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, itu hanya keterampilan kecil, apakah kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Faktanya, Ye Chong hanya berpura-pura, meskipun dia memiliki kemampuan sihir, dia dapat meniru keterampilan sihir Cao Daking. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Keterampilan magis yang ditiru Ye Chong hanya dangkal, tidak sekuat Cao Dehua dan tidak bisa melukai Cao Dehua. Namun, Cao Daking tentu saja tidak mengetahuinya. Dia benar-benar terkejut dengan keterampilan magis Ye Chong yang dangkal. Cao Daking segera menjadi berhati-hati, semua otot di tubuhnya tegang, dan matanya tertuju pada kepala naga di langit. Benar saja, di bawah kendali Ye Chong, naga itu mengeluarkan tombak dari mulutnya dan menembakkannya ke arah Cao Daking. Cao Daking tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan berpikir bahwa tombak ini sama kuatnya dengan tombak yang dia buat sebelumnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada tombak dan membentuk perisai di depannya, bersiap untuk melawan tombak itu. Dan ketika tombak itu menembus perisainya, Cao Daking menyadari bahwa itu hanya terbuat dari kertas. Baginya, tombak itu sama sekali tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Bahkan ia tidak perlu memperhatikan tombak itu sama sekali, dan tombak itu tidak akan melukainya sama sekali. Saat ini, Cao Daking tahu bahwa dia telah dibodohi. Cao Daking telah terganggu selama 3 detik. Ye Chong menggunakan ini untuk mendapatkan waktu 3 detik. Memanfaatkan 3 detik ini, Ye Chong bergerak, tapi bukannya melarikan diri, dia bergegas menuju Cao Daking. Karena Ye Chong tahu dia tidak bisa melarikan diri dalam 3 detik ini. Bahkan jika dia menggunakan teleportasi dan berlari sejauh 100 meter, akan sangat mudah untuk mengejarnya dengan kekuatan Cao Daking. Ye Chong hanya bisa melarikan diri jika dia mengendalikan kekuatan Cao Daking terlebih dahulu. Sebelum Cao Daking sempat bereaksi, Ye Chong sudah tiba di sisi Cao Daking. Lin Long, beraninya kamu mempermainkanku, kamu sudah mati. Cao Daking merasa seolah dia telah dihina. Dia awalnya ingin menamparkan Ye Chong sampai mati. Saat ini, Ye Chong mengambil inisiatif untuk bergegas maju dan meraih lengan Cao Daking. Cao Daking tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chong akan melakukan tindakan seperti itu. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin memohon belas kasihan padaku? Apakah dia ingin menunjukkan kebaikannya kepadaku? Cao Daking bingung. Namun, saat Ye Chong meraih lengan Cao Daking, Ye Chong menggunakan kartu trufnya yang lain, melemahkan kekuatan. Kekuatan layu adalah kekuatan hukum alam langit dan bumi. Bahkan mereka yang lebih kuat dari Ye Chong tidak bisa menghindari dimangsa. Saat Ye Chong menangkap Cao Daking segera merasakan kekuatannya terus menurun. Cao Daking terkejut, dan dalam sekejap, kekuatannya turun drastis. Namun, meski begitu, kekuatan Cao Daking masih jauh lebih kuat dari Ye Chong. Kemudian,
Cao Daking bereaksi tepat waktu dan memukul Ye Chong dengan telapak tangannya yang keras. Tapi Ye Chong tidak tahan dengan kekuatan telapak tangan ini, dan memuntahkan seteguk darah, dan langsung dihempaskan oleh Cao Daking. Ye Chong melonggarkan cengkeramannya di lengan Cao Daking dan terbang keluar. Tapi Ye Chong menahan rasa sakit di tubuhnya. Organ dalamnya dipukuli, dan dengan kekuatan telapak tangan Cao Daking, Ye Chong benar-benar melarikan diri langsung ke dalam kegelapan. Kemudian, Ye Chong menghabiskan sisa kekuatannya dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan elemen luar angkasa dengan kekuatan penuh, melakukan teleportasi. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai lereng gunung, dan kemudian Ye Chong dengan cepat lari menuruni gunung. Sekarang, Cao Daking, yang berdiri di puncak gunung, akhirnya mengetahui rencana Ye Chong. Ternyata Ye Chong menggunakan kekuatan layu bukan untuk menyerangnya, tapi untuk sementara menahannya dan melarikan diri. Cao Daking mendengus dingin, bagaimana dia bisa membiarkan Ye Chong berhasil? Saat ini, kemarahan Cao Daking telah mencapai titik ekstrim, dan dia merasa telah ditipu oleh Ye Chong. Cao Daking sangat marah, tapi dia belum berani bergerak. Setelah berdiri di puncak gunung selama beberapa detik, dia menyingkirkan efek layu Ye Chong dan kekuatannya sendiri telah pulih. Cao Daking melihat ke arah mana Ye Chong melarikan diri dan mendengus, "Saya ingin melarikan diri, tidak mungkin." Saat dia mengatakan itu, dia melihat kaki Cao Daking bergerak, bersiap mengejar Ye Chong ke arah pelariannya. Namun, saat dia bergerak kurang dari 3 meter, lampu hijau tiba-tiba muncul dalam kegelapan di puncak gunung. Segera setelah itu, dari kegelapan, seberkas sinar hijau melesat langsung ke arah Cao Daking. Di lampu hijau, ada pedang kecil sebesar jari. Itu adalah Kaisar King. King Di awalnya hanya seukuran jari, tetapi dalam waktu kurang dari sedetik, pedang itu berkembang menjadi pedang raksasa yang panjangnya 2 meter dan selebar telapak tangan Anda. Kaisar King membawa sinar lampu hijau dan menikam Cao Daking dengan keras. Cao Daking tidak siap mental dan terkejut. Dia tidak peduli mengejar Ye Chong. Saya melihat pedang ilahi Kaisar King telah tiba di depan Cao Daking. Ini adalah pemahaman Ye Chong tentang ilmu pedang tingkat pertama Dewa Pedang Krisan. Ilmu pedang Dewa Pedang Krisan sangat kuat. Cao Daking tidak berani mengangkat alisnya. Ketika King Di menembak di depannya, Cao Daking berteriak keras dan mengangkat tangannya. 2 kabut hitam tebal muncul dari tangannya, mengelilingi Kaisar King. Pedang King Di sepertinya memiliki spiritualitas. Meski terjebak, ia tetap berjuang mati-matian untuk menembus kabut hitam di tangan Cao Daking. Cao Daking tidak menyangka pedang dewa ini bisa begitu kejam. Dia membutuhkan banyak usaha dan lebih dari 10 detik untuk menaklukkan pedang ilahi King Di. Setelah energi hitam menekan semua cahaya Qian, pedang ilahi Kaisar Biru tidak bisa lagi bergerak dan hanya bisa menyerah pada tangan Cao Daking, berubah menjadi pedang kecil sepanjang jari lagi. Saat ini, Cao Daking ingin mengejar Ye Chong lagi, tapi jelas sudah terlambat. Ye Chong sudah melarikan diri. Cao Daking ditipu oleh Ye Chong lagi. Dia sangat marah dan berkata dengan dingin, "Lin Long, aku tidak akan membunuhmu. Dan aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Kemudian, Cao Daking melihat pedang kecil di tangannya. Saat dia melihat jenis pedang apa itu, matanya berbinar. 6 pedang dewa dalam kotak pedang ilahi pedang Krisan terkenal di seluruh dunia, dan Cao Daking secara alami mengetahui bahwa itu adalah pedang ilahi Kaisar King. Meskipun Lin Long melarikan diri, Cao Daking tidak bisa mendapatkan harta karun tersebut dengan sia-sia. Menurutnya, mendapatkan harta karun seperti itu jauh lebih baik daripada membunuh seorang Lin Long. Lalu, Cao Daking tiba-tiba menjadi bingung, karena Cao Daking juga mengetahui satu hal, yaitu pedang Kaisar King awalnya ada di tangan seorang pria bernama Ye Chong.
Dia ingat lagi bahwa seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa budidaya Ye Chong sangat aneh. Memikirkan kembali hari ini, Linlong harus menggunakan teknik aneh beberapa kali untuk menghindari serangannya, dan bahkan lolos pada akhirnya. Itu semua karena teknik Linlong aneh dan dia belum pernah melihatnya. Memikirkan hal ini, Cao Daking semakin merasa bahwa sepertinya ada hubungan antara Linlong dan Ye Chong. Dan orang yang memberitahunya tentang Ye Chong adalah Qin Zengxing. Setengah bulan yang lalu, Qin Zengxing diam-diam mengikuti Ye Chong untuk melaksanakan rencana yang direncanakan. Namun, tiba-tiba suatu hari, pria bernama Ye Chong tiba-tiba menghilang, dan bahkan Qin Zengxing tidak dapat ditemukan. Bagaimana jika Ye Chong datang ke kota Hong Kong? Cao Daking memiliki beberapa petunjuk di benaknya saat ini, dan kemudian dia melihat ke arah tenggara. Itu adalah kawasan kaya di kota Hong Kong. Di tengah kawasan kaya, ada salah satu villa termewah, dan keluarga Huang tinggal di dalamnya. Di sisi ini, meskipun Ye Chong cukup beruntung untuk melarikan diri, dia baru saja terluka parah oleh telapak tangan Cao Daking. Dan harga dari pelariannya adalah hilangnya pedang ilahi King di kotak pedang ilahi pedang krisan. Pedang ilahi Kaisar Azure, satu-satunya jurus pedang yang bisa dia pahami sekarang, adalah jurus pedang dewa pedang krisan. Namun, Ye Chong tidak tertekan. Dia hanya berpikir bahwa pedang itu untuk sementara ditinggalkan pada Cao Daking. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan pedang itu kembali. Ye Chong menahan napas dan melarikan diri ke tempat yang aman, lalu dia menghela nafas lega. Setelah dia santai, Ye Chong tidak tahan lagi. Dia muntah darah dan hampir pingsan ketika dia melihat dia kelelahan. Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ban Hu. Sayangnya, macan tutul telah kembali ke daratan karena ada urusan yang harus dia tangani. "Halo, Tuan Ye, ada apa?" tanya harimau berbintik. Ye Chong berkata dengan lemah, "Saya terluka." Kemudian, penglihatan Ye Chong menjadi gelap dan dia pingsan. Meski hanya 4 kata, macan tutul tahu ada yang tidak beres. Tapi dia tidak berada di kota Hong Kong sekarang, jadi dia tidak bisa membantu Ye Chong sama sekali. Ban Hu segera menggunakan kekuatan saluran pertama, dan segera menemukan lokasi Ye Chong saat ini melalui lokasi ponselnya. Kemudian macan tutul berpikir sejenak, ia tidak menggunakan siapapun dari dunia persilatan. Ia takut akan terjadi gangguan lagi. Dia menelepon salah satu guru terbaiknya di sekolah dan memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi pada seorang siswa dan meminta guru tersebut untuk menyelamatkan Ye Chong. Guru bernama Xia memenuhi harapan. Menurut alamat yang diberikan Ban Hu kepadanya, dia segera menemukan Ye Chong, memanggil ambulans, dan mengirim Ye Chong ke rumah sakit federal terbaik di kota Hong Kong. Selain dapat diandalkan, Guru Xia juga banyak bicara. Sebelum ambulans Ye Chong tiba di rumah sakit, teman sekelas di kelas sudah mengetahui bahwa Ye Chong terluka. Para siswa tercengang ketika mendengar ini. Ye Chong benar-benar bisa terluka. Bersambung.